Berarti kalau bumi berkah, terhindar dari musibah. Makanya sekarang kenapa banyak musibah? Harusnya introspeksi orang tuh. Jangan-jangan saya banyak dosa. Akhirnya saya ditegur oleh Allah, datang banjir, datang longsor. Kalau dulu Pak, mohon maaf, dulu di zaman Khalifah aja, di saat ada bencana, Khalifah nggak nyalain pemerintah, nggak nyalahin pengembang. Dia datang ke tempat musibah, Khalifah itu nanya, ini kenapa musibah datang menimpa begitu dahsyat? Amalan apa yang dilakukan oleh masyarakat di sini? Apa udah banyak kufur kepada Allah? Gak mau syukur kepada Allah? Sehingga bencana datang menimpa. Hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan obrolan kita, nanti akan nyambung Pak. Dari tanda-tanda kiamat, kemudian sudah terjadi kiamat, dibangkitkan dari kiamat, masuk alam mahsyar. Bagaimana sih proses manusia? Ini yang harus kita renungkan. Sebab kalau kita ingatnya itu hidup aja Pak, itu nggak mau ibadah. Makanya kata Nabi, sering-seringlah kamu ingat akan mati supaya kamu mau ibadah, itu tujuan. Dan orang sekarang yang dicari itu kehidupan mulu. Wah, saya masih lama, masih muda, dunia dikejar siang malam Pak. Akibat dia nggak pernah ingat akan mati. Nah, makanya tanda-tanda kiamat ini mengingatkan kita Pak. Jadi tanda kiamat ada dua, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil mah udah dari zaman Nabi udah ada. Banyaknya minuman keras, perzinahan di mana-mana. Masya Allah, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan kata Nabi ada budak melahirkan tuan. Apa artinya? Di zaman sekarang ada anak membudaki orang tua. Jadi orang tuanya dijadikan budak karena anaknya kaya. Itu udah tanda kiamat Pak. Kalau orang tua dijadikan pembantu. Makanya ada istilah orang tuanya kaya, anak jadi raja. Orang tua anaknya kaya, anak jadi orang tua jadi pembantu. Nah sekarang ini banyak Pak. Ini tanda-tanda kecil kiamat. Nah kalau tanda kecil ini kiamat masih jauh. Ada tenggang tahunan. Tapi kalau tanda besar, kiamat udah di ambang pintu. Nah dengan banyaknya musibah aja, ini udah kiamat Pak. Bagi yang terkena musibah. Kemarin musibah besar Masya Allah. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Agam, Tapanuli, bahkan daerah Sumedang kerendam juga. Ini kiamat bagi dia. Jadi dengan banyaknya musibah, itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Itu tanda kiamat kecil. Masih ada jeda waktu Pak. Sebab kapan kiamat terjadi, Nabi aja kagak dikasih tahu. Nabi kesayangan Allah tidak dikasih tahu persis kiamat akan terjadi tahun sekian. Cuma berdasarkan hitung-hitungan, ada ulama menghitung umur dunia lamanya 1500 tahun Hijriah.
Sekarang Hijriah tahun berapa Pak? 1447. Berarti kiamat berapa tahun lagi? Pak Sulam. Hitungan dari situ 53 tahun lagi. Insya Allah kita mah nggak ngalamin. Nah, usia saya sekarang Pak Haji 59 lebih. Kalau ditambah 53 tahun nggak kesampaian. Insya Allah kita mah nggak akan menyaksikan terjadinya kiamat Pak. Sebab kata Nabi sejelek-jeleknya manusia yang menyaksikan terjadinya kiamat. Jelek itu. Jangankan kiamat beneran, hancurnya dunia, kiamat kubro, kiamat sugro aja dengan adanya bencana, Masya Allah, orang trauma, takut, menjerit. Itu kiamat sugro, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, lahar turun ke kampung, mati semua kena lahar panas. Itu kiamat, kiamat kecil. Nah, makanya ada tanda-tanda kiamat besar, Pak. Tanda kiamat besar di antaranya berarti kiamat udah di ambang pintu. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini kalau udah matahari terbit dari sebelah barat, doa apa? Sodakoh enggak diterima, tobat udah tertutup. Orang mau pada tobat nanti, percuma. Orang mau sodakoh enggak ada yang nerima, percuma. Keimanan di situ enggak berguna Pak. Matahari terbit dari barat, tanda kiamat udah deket, udah di ambang pintu. Makanya yang mau sodakoh sekarang, buru-buru. Yang mau tobat sekarang, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu kepada ampunan Tuhanmu. Yang pada punya dosa jangan tenang-tenang be. Taubatara, sholatara, Masya Allah. Segera cari pengampunan Allah. Sebab surga yang luasnya seperti langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, makanya di saat orang meninggal itu pasti dia pengen dikembalikan ke dunia. Pengen apa manusia dikembalikan ke dunia? Apa pengen sholat? Enggak. Apa pengen naik haji? Bukan. Cuma pengen sedekah. Walau akhartani ila ajalin qarib. Dia cuma pengen dikembalikan sesaat ke dunia. Sesaat aja ya Allah. Saya akan sedekah. Gak ada orang mati balik lagi, udah terlambat. Makanya yuk yang mau sedekah sekarang, pintu masih terbuka, pintu sedekah terbuka, pintu taubat terbuka. Ya. Jadi kalau udah matahari terbit di sebelah barat, berarti sudah tertutup. Tanda kiamat udah diambang pintu, Pak. Ngeri apa enggak tuh kira-kira? Kalau orang mau beriman aja enggak ada manfaatnya beriman saat itu. Mau tobat percuma, mau sedekah ke siapa? Enggak diterima. Kemudian nanti akan muncul tanda kiamat yang selanjutnya. Gelapnya dunia Pak, nggak ada cahaya selama 40 hari 40 malam. Kira-kira Pak Sulam bisa tahan hidup nggak manusia Pak Haji? Gelap, nggak ada cahaya,
40 hari 40 malam. Gak kebayangin. Belum kiamat aja orang udah pada mati, Pak. Gak kuat, panas. Dan gak ada cahaya, listrik mati, HP mati, jaringan semua mati. Orang mau ngambil duit di bank gak bisa, Pak. Orang mati semuanya jaringan. Bisa kebayangkan, Pak. Saat itu, Masya Allah, mencekam dunia. Itu udah nggak ada kehidupan saat itu. 40 hari 40 malam. Cuma kalau udah 40 hari 40 malam nanti dinormalkan lagi sama Allah. Jaringan datang lagi. Listrik nyala lagi. Tapi 40 hari 40 malam. Kira-kira sebentar apa lama? Mati listrik tengah jam aja, Pak. Masya Allah. Gerah. Apalagi anak kecil mau nangis mulu. Anak saya kalau mati listrik panas katanya, listrik mati. Ya, mau diapain? Jadi tanda-tanda kiamat ini tanda kiamat besar. Bermunculan berarti kiamat sudah di ambang pintu. Masya Allah. Kemudian akan muncul lagi, Pak, tanda kiamat itu munculnya Dajjal. Dajjal itu sebuah makhluk yang mau menggelincirkan iman manusia. Tujuannya supaya manusia bergeser akidahnya. Di zaman Nabi aja ada Dajjal. Adalah. Kalau orang ngaku Nabi, setelahnya Nabi Muhammad, orang-orang suruh beriman kepada dia. Itu kan menggelencerkan akidah, Pak. Yang nurut pada dia kafir. Kesininya banyak, Pak. Orang-orang ngaku Nabi banyak kan ya. Tukang sol ngaku Nabi. Pemain bulu tangkis tapak di Gunung Salak, Bogor, pulang ngaku Nabi. Masya Allah. Itu dajjal-dajjal kecil sebenarnya. Kalau kita ngikuti mereka sesat. Jadi banyak dajjal-dajjal. Atau ada paham, misalnya di masyarakat ada paham. Lu pahamnya apa? Oh, saya mah ahli sunnah wal jamaah. Suka sholat, rajin sholat. Sehari semalam 5 waktu. Taklim saya rajin. Ngapain sholat? Udah ikut paham saya aja. Paham saya mah gampang, nggak usah sholat. Sholat cukup dalam hati, ingat kepada Allah, jadi udah. Ngapain capek-capek sholat jungkal-jungkal ke masjid? Itu pun menggelincirkan akidah, Pak. Kira-kira ada nggak paham begitu, Pak? Ada. Tanda akhir zaman, Dajjal bermunculan. Ngikut dia, tersesat. Itu dajjal kecil ngeri juga, Pak. Makanya kalau anak kita nggak dibentengi dengan agama, khawatir anak kita gampang kemasukan paham-paham yang akan menggelincirkan akidah. Karena memang manusia ini, Pak, kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, manusia ini kalau memang punya kekuatan iman kita mantep nih, Pak. Nggak bakalan kena pengaruh lingkungan. Sebab laksana ikan hidup. Ikan hidup di laut, airnya asin. Ikan ke bawah asin nggak, Pak? Enggak, karena ikannya hidup. Itu persoalannya. Coba kalau ikan mati, diasinin ya asin, dimanisin jadi manis, ditawarin jadi tawar. Nah, hati kita kalau mati, Pak, Masya Allah, lingkungan kita
banyak perjudian, ikut kita judi. Lingkungan kita banyak pengajian, ikut ngaji memang. Lingkungan kita banyak perjinan, jadi pelanggan dia. Jadi labil iman, gampang dipengaruhi. Anak muda lingkungannya mabuk lah, teler terus. Imannya mati, Pak. Tapi kalau iman kita hidup, insya Allah selamat. Gak bakalan kena pengaruh kok. Oleh karena itu mari kita perkuat keimanan. Iman dan takwa jangan sampai lepas dari jiwa kita. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang sering saya sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya para penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Jadi lamnya itu lam taukid kata santri. La patahna, kami bukakan. Berarti kalau bumi berkah, terhindar dari musibah. Makanya sekarang kenapa banyak musibah? Harusnya introspeksi orang tuh. Jangan-jangan saya banyak dosa. Akhirnya saya ditegur oleh Allah, datang banjir, datang longsor. Kalau dulu Pak, mohon maaf, dulu di zaman Khalifah aja, di saat ada bencana, Khalifah nggak nyalain pemerintah, nggak nyalahin pengembang. Dia datang ke tempat musibah, Khalifah itu nanya, ini kenapa musibah datang menimpa begitu dahsyat? Amalan apa yang dilakukan oleh masyarakat di sini? Apa udah banyak kufur kepada Allah? Gak mau syukur kepada Allah? Sehingga bencana datang menimpa. Dulu begitu Pak. Kalau sekarang kan bencana datang seorang salahin. Ada yang nyalain bupati, ada yang nyalain PNPB. Wah lambat penanganannya katanya. Bupati diem baik, tahu rakyatnya kena musibah. Bupati lah disalahin. Sekarang orang introspeksi, kenapa bencana datang? Harusnya introspeksi kok. Sebab janji Allah kok, masyarakat beriman mah berkah yang ada, jauh dari musibah. Nah kalau masyarakat sebentar-sebentar kena musibah, ada apa? Makanya di luar negeri, di Amerika aja, itu tiap saat Pak gempa. Amerika, negeri kafir, kemaksiatan udah jadi kebutuhan sehari-hari. Tiap saat gempa di sana, masya Allah. Nggak kepalang Pak, kalau di luar negeri biarin orang kafir. Gempa itu hancur semuanya rumah. Kalau di kita makan gempa paling sekian detik beres. Belum pernah di kita gempa rumah pada roboh, jarang Pak. Karena kita termasuk orang-orang beriman. Makanya penting kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah kiamat, tandanya udah datang, tanda kiamat kecil datang, tanda kiamat besar datang, berarti kita tinggal nunggu terjadinya kiamat. Di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah diterangkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farosil mabsus, wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Jadi hari kiamat, apa sih hari kiamat itu? Hari di mana hancurnya dunia. Manusia laksana laron, siraru, buluh,
yang ditiup angin. Manusia aja kayak buluh Pak, kayak laron ditiup angin, berterbangan. Kemudian mata kuno jibalukal ihnil manpus, gunung laksana buluh-buluh yang ditiup angin, berterbangan juga gunung. Masya Allah. Makanya di saat terjadinya kiamat itu nggak ada keselamatan. Anak nggak bisa nolongin orang tua nggak bisa nolongin anak. Masing-masing cari keselamatan Pak. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya saat itu ada ibu menyusui, itu bayinya akan dilempar. Saking dahsyatnya kiamat, lempar bayi. Tapi insya Allah kalau udah kiamat nggak bakalan ada bayi. Masuk tanda kiamat kecil juga, wanita udah jarang hamil. Sebab nanti udah kiamat nggak ada bayi, nggak ada wanita hamil. Saking dahsyatnya kiamat, Masya Allah. Bayangin aja Pak, angin bertiup kencang, halilintar menyambar, air laut tumpah ke darat, planet bertabrakan, Masya Allah. Kita lihat di dalam film Pak, karena dulu ada prediksi akan terjadi kiamat tahun 2012. Orang pada gelisah tuh. 2012 katanya kiamat. Padahal di dalam film Pak, lihat, serem itu. Makanya paling jelek manusia menyaksikan terjadinya kiamat. Insya Allah saya mah kagak mau Pak. Pak Sulam mau nggak menyaksikan terjadinya kiamat? Saya nggak mau. Sejelek-jeleknya manusia menyaksikan terjadinya kiamat. Kalau cucu kita mungkin, buyut kita barangkali bisa. Makanya dari sekarang kita bekali itu. Ya. Hadirin yang berbahagia, jadi di saat manusia dunia ini hancur, tidak ada lagi kehidupan. Di dalam waktu singkat Pak, hancurnya dunia itu. Nggak beda tsunami lah, lihat tsunami. Dalam hitungan menit kan, tsunami luluh lantah, ratusan orang meninggal. Nah ini kiamat kubro, kiamat beneran, total hancur dunia. Yang namanya makhluk hidup, kullun nafsin za'iqatul maut. Semuanya mati termasuk malaikat. Nah begitu rata, dunia ini rata Pak. Jadi nggak ada laut, nggak ada gunung, rata membentang. Nanti dibangkitkan lagi manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat itu. Kira-kira ada berapa triliun manusia Pak? Masya Allah. Kebayangin nggak Pak? Kita kumpul di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Menurut satu keterangan, kita ada di Padang Mahsyar, dibangkitkan dari kubur. Itu lamanya di Padang Mahsyar 50.000 tahun. Katanya matahari 1 jengkal tingginya. Panas udah pasti. Makanya banyak yang tenggelam dengan keringat. Saat itu bergantung amal-amalan. Amalnya baik, insya Allah keringatnya cuma sampai mata kaki. Dosanya banyak, tinggi lagi sampai betis. Lebih banyak lagi sampai perut, sampai leher. Ada yang sampai tenggelam dengan keringat. Jadi bergantung amal-amalan. Makanya perbanyak amal ibadah ya Pak ya. Itu udah tua apalagi ngapain lagi udah tua ya. Saya Pak Haji begitu pensiun emang saya udah niat saya fokus ibadah.
Saya cari pahala kemana-mana. Saya merasa udah tua. Pensiun baru 1 tahun 3 bulan. Udah waktu saya di Nesma ibadah, pengen sholat berjamaah Pak Sulam agak susah. Paling di Pemda kalau nggak ada kegiatan zuhur dan asar saya pasti berjamaah. Tapi kalau di sini nggak keboro, makanya banyak di rumah. Sampai istri saya negor, tara sholat di masjid nah, sholatnya di masjid. Istri saya tuh. Insya Allah kalau sudah pensiun saya fokus di masjid. Enak Pak, udah nggak ada beban Pak Haji. Nah, pensiun, nggak tidur aja digaji saya. Iya pensiun mah tidur aja digaji, masih dapat gaji. Cuma dipotong 25%. Nah, lumayan lah, ayak meren, sakar meli cabai bawang mah. Masya Allah. Tapi banyak orang Pak, mohon maaf pegawai nggak siap pensiun. 1 tahun lagi mau pensiun dia kelabakan. Waduh, setahun lagi saya pensiun, saya mau pindah dari struktural ke fungsional. Artinya jabatan struktural 58 tahun, fungsional 60 tahun. Berarti nambah 2 tahun. Saya struktural 58 tahun. Saya mah nggak pengen nambah. Udah capek saya nanyain mulu ke kepegawaian. Tahun berapa sih saya pensiun? Ntar 2024 Pak Haji. 2023 berarti saya. 2024 saya pensiun. Udah, sebab masa kerja saya 30 tahun Pak. Diangkat 94, pensiun 2024. Saya udah capek kerja sekarang pakai HIT. Geus kolot kieu. Untung saya punya anak buah, honorer, pinter, sarjana. Udah kerjain. Dia yang suka ngerjain ya. Saya mah jadul Pak. Masa capek kerja sekarang itu. Dikejar-kejar HIT. Ada yang nggak siap pensiun dia pengen pindah jadi dosen, jadi weda suara, itu kan nambah Pak. Nambah 2 tahun paling tidak. Saya mau udah nggak mau nambah. Udah Pak Haji mah nanti kalau udah pensiun, saya berdayakan jadi penghulu ya. Duh. Saya diangkat penghulu Pak, udah pensiun ini. Kecamatan Cikarang Utara. Lah. Iya insya Allah dah, yang penting saya sehat, doain biar saya sehat selalu. Jadi nambah-nambah kegiatan, kejenuhan memang gitu. Sebab kalau di rumah terus, makan tidur, wah jenuh lah. Masa emang enak, terlalu enak jadi gak enak. Makan tidur, makanya sama kalau ada yang ngajak kegiatan teh hayu aja sama. Tiap hari saya jalan di kawasan Golok, Masya Allah, enak. Ketemu sama orang Geraha, Pamahan, ada orang Lampung, orang Sumatera, enak gitu. Jadi dengan kegiatan memang, diisi kegiatan, jangan cuma bengong. Ya bengong aja, ayam aja stres. Hadirin yang berbahagia, jadi inilah pentingnya kita merenung tentang keadaan kita, bagaimana kita selanjutnya. Hidup nggak lama, tanda-tanda kiamat udah banyak, kita tinggal nunggu waktu. Kalau sudah kiamat terjadi, apa artinya Pak? Nanti setelahnya kita dibangkitkan dari alam kubur, dari zaman Adam sampai saat itu, akan bagaimana? Insya Allah akan saya sampaikan pada obrolan-obrolan berikutnya. Obrolan pada pagi hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fakir, tidak punya apa-apa Pak. Saya fakir ilmu, fakir harta, fakir jabatan. Saya enggak punya apa-apa. Cuma saya punya
dalil apabila diperintahkan, kata Nabi begini nih, ija amartukum bisain fa'tu mastata'tum. Apabila kamu diperintah suatu perkara, kerjakan semampumu. Mampunya sampai Fatihah sampaikan. Mampunya sampai basmalah sampaikan.